Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Puji Astita, NIM 2023 0107 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kurikulum PAI. Pendidikan Agama Islam atau PAI memiliki peran penting dalam membentuk karakter, akhlak, dan kepribadian peserta didik. Karena itu, pembelajaran PAI harus dirancang dengan baik melalui kurikulum yang terstruktur. Nah, dalam kurikulum PAI terdapat beberapa komponen penting yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu pertama tujuan, kemudian isi atau materi, kemudian strategi pembelajaran, dan evaluasi. Jika semua komponen berjalan dengan baik, maka proses pembelajaran akan lebih efektif dan tujuan pendidikan Islam dapat tercapai dengan baik. Nah, kita masuk ke dalam tujuan kurikulum PAI. Nah, tujuan kurikulum PAI adalah arah yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Dalam PAI, tujuan utama hanya membuat siswa bukan membuat siswa pintar secara akademik saja, tetapi juga memiliki iman, akhlak, dan perilaku yang baik. Secara umum, tujuan PAI adalah membentuk manusia muslim yang beriman kepada Allah, bertakwa dan taat beribadah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kemudian berakhlak mulia, kemudian juga memahami ajaran Islam. Kemudian dapat mampu menerapkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan PAI juga mencakup 3 aspek penting, yaitu yang pertama aspek kognitif, yaitu berhubungan dengan pengetahuan pemahaman siswa, contohnya mengetahui rukun iman, memahami rukun Islam. Nah, yang kedua yaitu aspek afektif, yaitu aspek yang berhubungan dengan sikap dan nilai, kayak seperti memiliki sikap jujur, hormat kepada orang tua, disiplin dalam beribadah, seperti itu. Kemudian yang ketiga aspek psikomotorik, yaitu berhubungan dengan keterampilan atau praktik, contohnya kayak praktik wudhu, baca Al-Quran, dan lain-lain. Jadi tujuan PAI bukan hanya tahu, tetapi juga mau dan mampu mengamalkan ajaran Islam seperti tadi yang telah dijelaskan. Nah, kemudian masuk ke yang bagian kedua, yaitu isi atau materi kurikulum PAI. Nah, isi kurikulum adalah semua materi yang diajarkan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, materi PAI harus disusun secara bertahap sesuai dan kemampuan peserta didik. Jadi ada tingkatannya, ada yang buat SD tuh harus kayak gimana, untuk MTS tuh kayak gimana, buat SMA itu kayak gimana. Nah, kemudian masuk ke dalam ruang lingkup materi PAI, yaitu ada Al-Quran hadis, yaitu biasanya mempelajari tentang bacaan atau hafalan ayat atau hadis. Kemudian yang kedua akidah, yaitu membahas tentang keimanan kepada Allah, kayak rukun iman atau sifat wajib bagi Allah, rukun Islam. Kemudian yang ketiga akhlak, yaitu mempelajari perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti akhlak kepada guru, orang tua, ataupun kepada sesama. Kemudian yang keempat fikih, yaitu mempelajari hukum ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kelima yaitu sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Nah, biasanya sejarah kebudayaan Islam itu mempelajari sejarah perkembangan Islam dan keteladanan tokoh Islam, kayak cerita Nabi, Rasul, pokoknya keteladanan tokoh-tokoh Islam yang di masa lalu. Kemudian masuk ke dalam karakteristik materi yang baik. Nah, materi yang baik itu harus mudah dipahami. Kemudian sesuai perkembangan siswa. Kemudian juga harus berkaitan dengan kehidupan nyata supaya lebih cepat dipahami biasanya ya. Nah, karena materi PAI itu tidak hanya teori, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti fikih, seperti praktik ibadah, seperti itu kan harus diamalkan gitu, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran. Komponennya itu strategi pembelajaran adalah cara yang digunakan guru agar materi mudah dipahami siswa. Dalam pembelajaran, guru tidak
cukup hanya menjelaskan materi, tetapi juga harus mampu membimbing dan memberi contoh kepada siswa. Jadi guru itu sebagai role model bagi siswanya. Jadi ketika kita menjadi seorang guru, kita harus menjaga sikap, harus berperilaku baik, karena setiap perilaku ataupun kegiatan yang kita lakukan itu kemungkinan besar itu akan ditiru oleh siswa. Nah, kemudian prinsip strategi pembelajaran PAI. Nah, prinsip-prinsipnya itu antara lain seperti aktif dan menyenangkan. Kemudian berpusat pada siswa, mengembangkan karakter, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata yang telah tadi disebutkan juga kan. Nah, adapun strategi atau model-model pembelajarannya. Yang pertama ceramah, kemudian ceramah ini digunakan menjelaskan konsep dasar seperti menjelaskan tentang rukun Islam. Kemudian ada juga metode diskusi, yaitu di mana diskusi ini tuh melatih siswa berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapatnya masing-masing. Kemudian ada juga demonstrasi atau praktek yang tadi telah dijelaskan bahwa di dalam kurikulum Islam itu banyak yang digunakan untuk materi ibadah. Jadi praktik wudhu, sholat itu tuh harus benar-benar dikuasai oleh muridnya, karena itu kan bagian dari ibadah kita kepada Allah. Kemudian ada metode keteladanan, terus suatu hasanah, pokoknya kayak lumayan banyak gitu metode-metode yang bisa digunakan untuk menjadi guru itu memberikan pembelajaran supaya lebih efektif gitu. Kemudian kita masuk ke dalam yang keempat, poin keempat, yaitu evaluasi atau penilaian. Nah, dalam evaluasi jadi evaluasi ini tuh proses untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. Jadi sejauh mana siswa ini tuh paham, sejauh mana siswa ini tuh ngerti tentang materi yang telah dijelaskan. Nah, melalui evaluasi, guru dapat melihat apakah siswa sudah memahami ataupun sudah mengamalkan materi yang dipelajarinya gitu. Jadi kita tuh harus membutuhkan evaluasi juga. Adapun fungsi evaluasi yaitu pertama mengukur kemampuan siswa. Jadi kita bisa mengukur sejauh mana siswa itu ngerti gitu. Kemudian mengetahui kekurangan pembelajaran, apa nih yang setidaknya yang harus diubah gitu untuk memperbaiki kekurangan pembelajarannya itu sendiri. Kemudian memperbaiki metode mengajar ketika pembelajaran metode ini tuh dipakai tapi kurang efektif gitu. Jadi kita tuh bisa memperbaiki metode mengajar itu tersebut. Nah, kemudian jenis-jenis penilaian juga ada. Jenis penilaian kognitif yang sudah teman-teman ketahui ya. Kognitif itu menilai pengetahuan siswa seperti penilaian ganda, esai, atau tes lisan. Kemudian penilaian afektif bisa melalui sikap dan perilaku siswa. Nah, itu kita juga bisa melihat atau mengevaluasi siswa itu dari perilaku siswa itu tersendiri. Kemudian penilaian psikomotorik atau penilaian keterampilan praktis siswa. Nah, teknik evaluasi ini juga banyak ya. Yang pertama tes tulis, kemudian ada tes lisan, kemudian ada observasi, portofolio, atau penugasan yang lainnya. Nah, dalam PAI, evaluasi tidak hanya fokus pada nilai angka saja, tetapi juga harus perubahan sikap dan akhlak mulia, karena bukan hanya transfer ilmu, tapi bagaimana siswa ini bisa mengamalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari yang telah disampaikan, jadi kesimpulannya, kurikulum PAI memiliki 4 komponen, yaitu tujuan, kemudian isi, kemudian strategi pembelajaran, dan evaluasi. Nah, semua komponen itu tuh saling berkaitan dalam membentuk pembelajaran yang efektif dan mampu menghasilkan peserta didik yang beriman, berilmu, dan akhlak mulia. Karena itu, guru tuh harus mampu memahami dan menerapkan setiap komponen kurikulum dengan baik agar tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara maksimal. Nah, demikian penjelasan mengenai komponen kurikulum PAI. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya perencanaan pembelajaran dalam pendidikan Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.